Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membahas tentang pembelajaran jurnal penyesuaian manufaktur. Untuk cara mengerjakannya secara awal periode, yaitu nanti ada ikhtisar biaya produksi di sebelah debit dan di sebelah kreditnya ada persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, nilainya pada awal periode diambil melalui neraca saldo dan nilai ikhtisar biaya produksinya kita ambil melalui penjumlahan dari nilai persediaan bahan baku awal periode dan persediaan barang dalam proses awal periode. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian secara akhir periode. Jadi, di sini ada persediaan bahan baku akhir periode di sebelah debit dan persediaan barang dalam proses akhir periode di sebelah debit. Kreditnya ada ikhtisar biaya produksi yang dimana nilainya diambil dari penjumlahan persediaan bahan baku akhir dan persediaan barang dalam proses akhir. Untuk nilai dari persediaan bahan baku akhir periode dan persediaan barang dalam proses akhir periode kita ambil melalui data penyesuaian. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini sama saja cara membuat jurnalnya seperti jurnal perusahaan dagang. Jadi, di sini untuk mengerjakan jurnal penyesuaian persediaan barang jadi secara awal periode, yaitu ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit dan persediaan barang jadi di sebelah kredit. Nilainya kita ambil dari neraca saldo jika awal periode. Berikutnya, untuk akhir periode ada persediaan barang jadi di sebelah debit. Kemudian ada ikhtisar laba atau kerugi di kredit. Untuk nilainya diambil melalui data penyesuaian jika akhir periode. Dengan melakukan jurnal penyesuaian ini, perusahaan manufaktur dapat memastikan bahwa laporan keuangan mereka mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita ke contoh soal untuk penjelasan lebih lanjut. Di sini ada neraca saldo dari PT Cendrawasih per 31 Oktober 2020. Di sini ada nama akun kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan pabrik, hingga sampai beban umum serba-serbi. Di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian, maka data yang kita butuhkan yaitu neraca saldo dan data penyesuaian. Selanjutnya, jika ingin mengetahui apakah perusahaan ini menggunakan sistem fisik atau perpetual, yaitu kita melihat melalui nama akun yang ada di neraca saldo. Jika di neraca saldo ada akun pembelian, maka perusahaan tersebut menggunakan sistem fisik atau periodik. Jika tidak ada nama akun pembelian, berarti perusahaan tersebut menggunakan sistem perpetual. Di sini kita lihat PT Cendrawasih memiliki nama akun pembelian, jadi perusahaan PT Cendrawasih menggunakan sistem fisik. Selanjutnya kita langsung ke data penyesuaiannya. Di data penyesuaiannya ini disebutkan bahwa untuk persediaan bahan baku pada akhir periode sebesar 320 juta rupiah dan persediaan barang dalam proses pada akhir periode sebesar 140 juta rupiah dan persediaan produk jadi pada akhir periode sebesar 256 juta rupiah. Untuk bahan baku dan barang dalam proses ini kita pindahkan ke akun ikhtisar biaya produksi, sedangkan untuk persediaan barang jadi kita pindahkan ke akun ikhtisar laba atau rugi. Oke, selanjutnya kita mencatat terlebih dahulu persediaan bahan baku awal periode dan persediaan barang dalam proses awal periode yang datanya diambil dari neraca saldo. Tadi saya sudah jelaskan jika awal periode data dan nilainya diambil melalui neraca saldo. Jadi kita lihat di neraca saldo PT Cendrawasih ini ada nomor akun 1/1500 dengan nama akun persediaan bahan baku. Dan di sini ada nomor akun 1/1600 dengan nama akun persediaan barang dalam proses. Yang dimana keduanya ada di sebelah debit dalam neraca saldo. Keduanya ini kita pindahkan ke sebelah kredit untuk awal periode dan di sebelah debit selanjutnya kita masukkan ikhtisar biaya produksi. Jadi, jurnal penyesuaian yang pertama ini ada ikhtisar biaya produksi di sebelah debit. Kemudian ada persediaan bahan baku awal periode dan persediaan barang dalam proses awal periode, keduanya ada di sebelah kredit.
Nilainya ini kita ambil melalui neraca saldo. Di neraca saldo ini, nilai persediaan bahan baku sebesar 64 juta rupiah. Kemudian persediaan barang dalam proses sebesar 88 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ikhtisar produksi dengan menjumlahkan persediaan bahan baku awal periode dengan persediaan barang dalam proses awal periode. Jadi, di sini 64 juta rupiah ditambahkan dengan 88 juta rupiah sama dengan hasilnya ikhtisar biaya produksi yaitu sebesar 152 juta rupiah. Jadi, ikhtisar biaya produksinya sebesar 152 juta rupiah. Selanjutnya, kita buat persediaan akhir periode. Jika persediaan akhir, datanya diambil dari data penyesuaian. Jadi, pertama ada nama akun persediaan bahan baku akhir dan persediaan barang dalam proses akhir di sebelah debit. Dan di kreditnya ada ikhtisar biaya produksi. Teruntuk nilai persediaan bahan baku akhir ini kita ambil melalui data penyesuaian, yang berarti di data penyesuaian ini sebesar 320 juta rupiah. Kemudian, untuk nilai persediaan barang dalam proses akhir kita ambil melalui data penyesuaian juga, yang berarti di data penyesuaian ini sebesar 140 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan 320 juta rupiah ini ditambah dengan 140 juta rupiah sama dengan hasilnya ikhtisar biaya produksi, yaitu sebesar 460 juta rupiah di sebelah kredit. Berikutnya kita akan memindahkan akun persediaan barang jadi ke dalam akun ikhtisar laba atau rugi. Caranya yang pertama adalah kita mencatat persediaan barang jadi awal periode terlebih dahulu. Barang jadi awal nilainya bisa kita ambil melalui neraca saldo. Di neraca saldo PT Cendrawasih ini, persediaan barang jadi nomor akunnya 1/1700 dan nilainya 103 juta rupiah. Berarti di sini buat jurnalnya ada ikhtisar laba atau rugi di debit, kemudian nama akun persediaan barang jadi di kredit. Untuk awal periode, nilainya diambil melalui neraca saldo yang berarti masing-masing 103 juta rupiah. Berikutnya, ada persediaan barang jadi akhir periode, yang dimana nilainya kita ambil melalui data penyesuaian. Jadi, persediaan barang jadi akhir di debit dan ikhtisar laba atau rugi ada di kredit. Jika dilihat dari data penyesuaiannya tadi, persediaan barang jadi akhir periode sebesar 256 juta rupiah, sehingga masing-masing nilainya sebesar 256 juta rupiah. Berikutnya, untuk data penyesuaian yang kedua, yaitu perlengkapan pabrik yang habis terpakai sebesar 4 juta rupiah. Awalnya, di neraca saldo ada nama akun perlengkapan pabrik nilainya sebesar 6 juta rupiah. Berarti di sini kita akan mencari bebannya, karena di neraca saldo awalnya nama akunnya perlengkapan. Jadi, nanti kita buat jurnalnya di sini ada beban perlengkapan di sebelah debit dan kreditnya kita ada perlengkapan yang berkurang. Perlengkapan yang berkurang nilainya senilai dengan perlengkapan yang terpakai, yang bisa dilihat dari data penyesuaiannya. Perlengkapan yang habis terpakai inilah yang terpakai. Jadi tidak usah menghitung-hitung lagi. Berarti nilai inilah yang diambil sebesar 4 juta rupiah. Jadi jurnalnya beban perlengkapan pabrik di sebelah debit dan perlengkapan pabrik di sebelah kredit senilai 4 juta rupiah. Berikut untuk data penyesuaian yang terakhir yaitu nilai penyusutan peralatan pabrik sebesar 24 juta rupiah. Akun yang akan kita gunakan adalah biaya overhead pabrik di sebelah debit. Di kreditnya kita gunakan akumulasi penyusutan peralatan pabrik di nomor akun 1/2700. Untuk nilainya diambil dari data penyesuaian, yang berarti senilai 24 juta rupiah. Oke, kalau sudah, kita jumlahkan semuanya di bagian debit dan juga di kredit. Jumlah yang didapatkan di bagian debit sebesar 999 juta rupiah. Kemudian jumlah yang didapatkan di bagian kredit sebesar 999 juta rupiah.
Jadi, jumlah yang dihasilkan dari debit dan kredit harus sama ataupun balance dan seimbang. Baiklah, sekian dari video pembelajaran tentang jurnal penyesuaian manufaktur dari saya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami.